Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Sarawijaya. Ini 56.2021 dan kelompok saya. Dan saya, Yohanes Rizky Kurniawan, NIM 56 2021 002. Jadi hari ini saya akan menjelaskan penginstalan Windows melalui aplikasi Rufus Portable, yaitu kita menginstal lewat menggunakan bootable flash disk. Nah, jadi kita masuk ke menu yang pertama yaitu Drive Properties. Di sini terdapat pilihan device, yaitu di tempat saya tertulis hubla.f, yaitu letak di mana versi saya berada. Tinggal kita pilih saja sesuai letak versi yang ingin kalian jadikan bootable flash disk. Lalu boot selection. Boot selection ini adalah tergantung dari file Windows kita. Kalau memang dari disk ya kita milihnya dari disk. Tapi eh, tapi karena punya saya pakai ISO, jadi saya pakainya ISO. Lalu di sini adalah menu select. Select ini adalah select select di mana file Windows kita berada, yaitu di sini. Misalnya ini Windows 10 versi 21H1 English kali 64 bit ISO. Lalu kita open. Lalu muncul lagi menu tambahan seperti image option. Di sini saya menginginkannya standard Windows installation. Lalu partition sim saya memilih yang GPT karena lebih mudah menurut saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MBR dan apa itu GPT. MBR itu adalah standar partisi hard disk yang digunakan pada perangkat komputer keluaran lama, namun saat ini masih banyak digunakan di beberapa komputer yang bukan keluaran terbaru. Hard disk MBR hanya mengizinkan untuk 4 primary partition. Sedangkan apa itu GPT? GPT adalah teknologi baru dari partisi hard disk masa kini. Teknologi yang digunakan yaitu Global Unique Identifier atau GUID yang digunakan untuk menerjemahkan partisinya. GPT juga merupakan bagian tak terpisahkan dari teknologi UEFI untuk menggantikan posisi BIOS. Perbedaan MBR dan GPT yaitu yang pertama, hard disk MBR mensupport untuk 4 partisi primer, sedangkan GPT mensupport 128 partisi primer. Yang kedua, kapasitas penyimpanan MBR hanya 2 TB saja, sedangkan pada hard disk GPT mencapai 9,4 ZB. Terus yang ketiga, hard disk MBR dapat digunakan atau kompatibel untuk semua OS. Sedangkan jika ingin menjangkau hard disk di GPT, hanya dapat beroperasi di Windows 64 bit dan yang kompatibel saja. Yang keempat, hard disk GPT hanya mendukung booting untuk 32 bit dan hanya bisa dilakukan oleh Windows 8, sedangkan untuk sistem operasi seperti Windows 7, Vista yang tidak memiliki dukungan booting 32 bit dari GPT. Lalu yang target system kita pakai yang UEFI karena ini adalah laptop yang generasi yang lebih baru. Kalau kita menggunakan laptop jadul, kita pakai yang CSM. Oke. Lalu masuk ke format option. Di sini tertera volume labelnya di sini. Seperti ini. Lalu file sistemnya saya menggunakan NTFS. Apa perbedaan antara NTFS dan FAT32? Yang pertama, sistem file FAT32 tidak dapat menyimpan file individual yang lebih besar dari 4 GB, sedangkan sistem file NTFS dapat. Yang kedua, dibandingkan dengan FAT32, sistem file NTFS memiliki utilasi disk yang lebih tinggi dan dapat mengelola ruang disk secara lebih efektif. Yang ketiga, kecepatan baca dan tulis NTFS juga lebih cepat daripada FAT32. Yang keempat, sistem file FAT32 cocok untuk perangkat memori flash kapasitas yang lebih kecil, seperti kartu memori, driver USB, dan perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan sistem file NTFS cocok untuk disk kapasitas yang lebih besar. Lalu di sini saya mencentang menu quick format karena dikarenakan versi saya belum kosong. Jadi nanti sebelum menginstal saya memformatnya terlebih dahulu untuk membuat bootable flash disk. Terus ini nanti buat label dan ikonnya segalanya dan ya lalu
Karena sudah semuanya, kita tinggal klik yang start. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Yo. Halo guys, jadi saya lanjut dari sini aja karena tadi terlalu lama. Kita langsung masuk ke ini boot override ini. Kita pakai yang ini UEFI atau Sebatas Memori 1.0 Partition 1. Lalu nanti di enter. Tapi kali ini tidak saya praktekkan karena saya tidak mau menginstal ulang Windows di laptop saya. Sekian, terima kasih.